Fenomena Kristen domba gurun. Akibat cinta berlebih pada Yahudi. Kadal gurun, kadrun, itu Islam ke Arab-Araban. Domba gurun, dombrun, itu Kristen ke Yahudi-Yahudian. Agar tidak salah paham, mohon tonton video ini secara utuh. Tidak sepotong-sepotong. Beberapa tahun terakhir ini, kita cukup akrab dengan istilah kadal gurun, disingkat kadrun, yang dikaitkan dengan sekelompok orang beragama Islam, yang terkesan bergaris keras, dan cukup sering terlibat dalam aktivitas politik. Ada pro kontra sehubungan dengan istilah kadrun itu sendiri. Ada yang keberatan, jika itu dikaitkan dengan kata dalam bahasa Arab hadarun, yang artinya pikiran kotor, keruh, dan butek. Karena itu istilah kadrun ini saya artikan sebagai singkatan dari kadal gurun. Menurut Gun Romli, alias Muhammad Guntur Romli, seorang penggiat media sosial, istilah kadrun ini cocok bagi pemuja Arab. Mboten Arab, gayane koyok Arab. Jadi ini malih mboten Arab, tapi kemarab. Gus Baha yang iso ngarang kitab, mengke wicantenan kali tanggi sugeng tindak sami wilujengge Jawi murni, padahal kemampuan Arab pol ngarang kitab Arab nggih saged. Nah sing rodok kemarab kemabib niku wau dijak ngomong tenan ra iso, cara dikongkon nerusne nunan dalil i'robang niku ora muni ya. Oh ora muni, tapi lek gayane Gus Baha kalah, serbane jos. Coba yo, jos, lek perlu minyak wangi sak liter sok nih kabeh. Gaya nih, masya Allah, ya khair, alhamdulillah ya khair, subhanallah ya khair. Seorang penggiat media sosial lainnya, Denny Siregar, dalam laman Twitternya pernah mengemukakan dan menggali tentang ciri-ciri kadrun. Cuitan Denny Siregar ini mendapat respons lebih dari 1000. Dari ciri-ciri yang Denny Siregar kemukakan sendiri, dan juga dari berbagai respons terhadap cuitannya tersebut, setidaknya didapatkan 10 ciri-ciri kadal gurun. Ciri-ciri ini juga dapat terlihat pada domba gurun. Adapun ciri-ciri tersebut antara lain adalah: pertama, memuja Arab, merasa dirinya Arab, kadang lebih Arab daripada orang Arab asli. Kalau domba gurun, memuja Yahudi, merasa dirinya orang Yahudi atau Israel, kadang lebih Yahudi daripada orang Yahudi asli. Kedua, merasa paling agamis dan suka pamer ibadah. Ketiga, merasa menjadi pemegang kunci surga. Keempat, sering mengkafirkan sesama muslim. Kalau pada domba gurun, sering menilai sesat sesama Kristen, terutama yang berbeda dengan dirinya. Kelima, intoleran dan tidak dapat menerima perbedaan. Keenam, merasa pandangan atau pendapatnya paling benar. Ketujuh, senang mengkritik tetapi tidak suka dikritik. Kedelapan, menolak logika, suka berpikir terbalik. Kesembilan, memiliki sumbu pendek, dalam arti mudah tersulut emosinya. Kesepuluh, suka melakukan kekerasan, baik dalam kata maupun perbuatan. Sebenarnya ada banyak lagi ciri-ciri yang dikemukakan sebagai respons terhadap cuitan Denny Siregar tersebut. Walaupun demikian, 10 ciri tersebut di atas kiranya dapat mewakili dan memberikan gambaran. Tidak semua ciri akan dibahas dalam video ini. Dalam video ini, pembahasan akan difokuskan pada Kristen Keyahudian, sebagai ciri khas dari domba gurun. Bagaimana pendapat Rabi? Kan tadi Rabi sudah bilang bahwa ada orang yang mau jadi Yahudi atau apa. Nah, saya juga melihat adanya fenomena Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Ya. Nah, ini pandangan Rabi. Ini ada banyak nih, ya, tipikalnya. Ya. Misalnya suka menggunakan atribut Yahudi, atau kadang dia masuk ke doktrin yang main-main di grey zone. Di grey zone ini agak bahaya nih. Grayson. Kenapa?
Oke lah kalau masih sampai di atribut Yahudi, tapi dia cuma pakai aja untuk worship. Tinggal kita kasih penekanan bahwa ini untuk Yahudi, besok-besok dia lepas, selesai. Tapi buat yang ada di Grayson, ini yang danger. Kenapa? Karena kan kita sepakat bahwa Torah untuk Yahudi, Yesus untuk kekristenan. Tapi bagi orang yang di Grayson, dua-duanya dilakukan. Dan saya melihat ini sebagai seperti perselingkuhan. Orang Kristen yang melakukan Torah, ini suatu hal yang, karena setahu saya di dalam kekristenan orang cukup mengikuti Yesus, tidak perlu lagi melakukan Torah. Paulus mengulang itu mati-matian. Dan konsili di Yerusalem kalau tidak salah bisa diralat, diluruskan dalam Kisah Para Rasul itu kan membahas tentang orang Kristen non-Yahudi tidak perlu melakukan hukum Musa. Iya, betul. Jadi orang-orang di Grayson ini yang agak bahaya karena mengajarkan Torah ke kalangan Kristen, ke kalangan non-Yahudi. Jadi orang Kristen yang udah merdeka nih, Pastor, disuruh untuk jangan makan babi. Ingat, udah ibadah minggu disuruh ibadah sabat lagi. What do you think as a Christian? Kalau saya sih merasa itu dibebani lagi. Kemerdekaannya itu dicabut lagi, padahal itu tujuan kekristenan kan? Nah, tetapi mungkin kalau yang saya maksudkan Kristen ke Yahudi yang di sini yang mau seperti Yahudi ya, mungkin emang betul tadi apa yang kata Rabi katakan. Ada yang pakai jubah-jubah tertentu, tiup-tiup sangkakala, bahkan bukannya sampai di sana doang. Mulai ada penamaan tahun Ayin Dalet, tahun tahun apa. Nah, itu kalau Yudaisme sendiri juga ada penamaan seperti itu gak? Yudaisme tidak pernah menamai tahun kita. Kita tahu tahun ini misalnya tahun mau masuk tahun Ayin Ayin Dalet, tapi kita tidak Dalet artinya ini. Artinya ini, itu dalam bahasa Ibrani saja kita menamai tahun ini, tapi tidak ada makna yang kita cari. Ini tahun ini itu akan berwujud apa, untuk apa yang harus kita lakukan. Orang Yahudi itu cuma dua pilihannya. Kita lakukan Torah, kita diberkati. Kita tidak melakukan Torah, kita dikutuk. Dalam Ulangan 28. Mau tahun apapun itu ya tidak berpengaruh gitu. Kalau kita tidak melakukan Torah, kita tetap kena hukuman. Wah, ini dari cuplikan video yang baru saja kita tonton, dapat terlihat bahwa di Indonesia pun, sudah mulai terlihat adanya fenomena Kristen yang keyahudian. Wujudnya antara lain adalah, pertama, menggunakan pakaian dan atribut ala Yahudi. Kedua, dalam ibadah mempergunakan lagu-lagu ala Yahudi, bahkan peralatan musik ala Yahudi. Ada pula yang menaruh aksesoris ala Yahudi dalam ruang ibadah, misalnya replika tabut perjanjian. Ketiga, mencampur-adukkan praktek ala kekristenan dengan praktek ala Taurat Yahudi. Keempat, menerapkan makanan halal haram ala Yahudi, padahal hal tersebut bukan kewajiban Kristen. Kelima, menamakan tahun-tahun dengan istilah Yahudi, padahal itu bukan merupakan kebiasaan di kalangan orang Yahudi. Keenam, merayakan hari-hari raya Yahudi sesuai dengan ritual orang Yahudi. Ketujuh, bersikeras mempergunakan kata Yahweh sebagai pengganti kata Allah, padahal orang Yahudi tidak lazim mempergunakan kata Yahweh. Dan sebagainya. Kira-kira begitulah praktek yang dilakukan oleh kalangan Kristen yang keyahudian. Ciri-ciri domba gurun ini antara lain akan terlihat kalau konflik antara Israel dengan Palestina sedang memanas. Orang Kristen, apalagi domba gurun, akan terlihat membela Israel dan atau Yahudi, sedangkan kalangan Islam akan cenderung membela Palestina dan mempersalahkan Israel. Saya diajukan beberapa pertanyaan teman-teman, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya. Jadi dengan adanya konflik Israel dengan Palestina, itu banyak hal yang jadinya diangkat, ya, menjadi pembicaraan teman-teman. Nah, terutama ada yang melihat, ya, dua kubu yang saling berhadapan. Ya, jadi ada yang pro kepada Israel, ada yang kontra kepada Israel, teman-teman. Nah, di sini secara kasat mata kita lihat Muslim, ya, saudara kita yang Muslim, rata-rata, saya tidak katakan semuanya ya, tapi mayoritasnya itu berpihak kepada
kepada Palestina. Sementara yang Kristen ya di sisi lain rata-rata sepertinya lebih berpihak kepada Israel. Di YouTube, akan kita dapatkan cukup banyak video-video yang menggambarkan pembelaan orang Kristen terhadap Israel. Jangan mengutuk Israel adalah salah satu tema yang cukup sering muncul. Di berbagai media sosial lain, termasuk dalam situs-situs berita, kita juga dapat menemui banyak berita mengenai pembelaan kalangan Kristen terhadap Israel, maupun sebaliknya, pembelaan kalangan Islam terhadap Palestina. Pembelaan dari kalangan Kristen di Indonesia terhadap Israel ini agak berbeda dengan sikap orang Yahudi asli. Sebagai contoh adalah sikap orang-orang Yahudi di Amerika Serikat, kawasan di mana jumlah orang Yahudi hampir sama banyaknya dengan orang Yahudi di Israel. Banyak orang Yahudi di Amerika yang justru mengkritik, bahkan mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina. Mereka tidak mendukung Zionisme. Hal ini juga dapat terlihat pada orang Yahudi di berbagai kawasan lain. Pembelaan kalangan Kristen di Indonesia terhadap Israel bisa dikatakan melebihi pembelaan orang Yahudi sendiri. Inilah ciri khas dari domba gurun. Lebih Yahudi daripada orang Yahudi. If you have fears about what it might mean for you to be here, I understand that. If you are afraid about what you might lose in Jewish community, or in your work, or in your family, I understand that, and what I say to you is know that you are not alone, and so many of us here have been through that same experience, myself included, and you are not alone. Well, there are more and more Jews, more and more American Jews who stand up against Israel's oppression of the Palestinian people. As you can see here, there are many people, more and more people who no longer support Israeli apartheid. And not just American Jews. I am an Israeli Jew. And I think that like seeing the Jewish people in general as a monolith, like associating between Jewish and Zionist as if it is the same thing, is buying into Israeli propaganda. Dari benci menjadi cinta. Pada video saya yang terdahulu, telah dikemukakan hasil survei global, menunjukkan bahwa antisemitisme pada kalangan Kristen relatif rendah. Bahkan ada sinyalemen bahwa ada perubahan kutub dari antisemitisme, benci, menjadi filosemitisme, cinta, dari kalangan Kristen terhadap bangsa Yahudi. Perubahan tersebut antara lain terjadi karena cukup gencarnya upaya-upaya rekonsiliasi hubungan antara Kristen dengan Yahudi pasca Perang Dunia Kedua. Dalam tulisannya yang berjudul The Fatal Embrace, Jews and the State, pada tahun 1993, Benjamin Ginsberg, seorang profesor dari University of Chicago, mengemukakan bahwa orang Yahudi di Amerika memiliki peran yang signifikan. Hari ini, hampir setengah dari miliarder adalah Yahudi. Direktur eksekutif dari 3 jaringan televisi dan 4 studio film besar adalah Yahudi, dan pemilik jaringan koran terbesar negara ini adalah Yahudi. Turunan Yahudi mencakup 25% dari jurnalis dan penerbit elit,
lebih dari 17% dari pemimpin organisasi publik penting, dan lebih dari 15% pejabat tinggi negara. Dengan peran yang begitu signifikan, sangat menunjang upaya rekonsiliasi maupun upaya-upaya lain, termasuk propaganda terbuka maupun terselubung, untuk memperoleh simpati dan cinta kalangan Kristen terhadap Israel dan bangsa Yahudi. Berikut akan dikemukakan contoh potongan video yang berisi propaganda atau himbauan untuk mencintai Israel. Hey everyone, Eric Stackelbeck here. I am the host of The Watchman Show. You can catch it worldwide on the TBN network. You can also catch it on the Fox Business Network. We're covering all the amazing things that are happening right here in Israel, in Jerusalem, where I'm standing right now. I want to give all of our viewers in Indonesia, just an amazing, influential country that I believe God has a great plan for. I want to give you an idea of why it's so important for you to support this land, the land of Israel. Here's what the Bible says. Number one, Jerusalem is mentioned hundreds of times in the Bible, in both the Old and New Testaments. More importantly, God Almighty, the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of the Bible, says in the book of Genesis chapter 12 verse 3 that he will bless those who bless Israel, and he will curse those who curse Israel. Let's see how that's all played out over the years. The Philistines, Haman of the mighty Persian Empire, the Assyrians, the Babylonians, the Greeks, the Nazis, the Romans, all of these nations and empires came against Israel and the Jewish people, oppressed Israel and the Jewish people, and all of them are now gone. They no longer exist. But who is still here? Against all odds, Israel continues to survive and thrive. That's because God meant what he said in Genesis 12:3. Check your Bible. Go ahead, go on your phone, grab your Bible. When he said, I'll bless those who bless Israel, I will curse those who curse Israel. The curses are very real, and the blessings are very real. Think about how we've been blessed, folks. Through Israel, our Messiah, Yeshua, Jesus Christ. Guess what? He was a Jew who lived right here in the Galilee region of Israel. King David, Solomon, Moses, Abraham, Isaac, Jacob, the prophets, the disciples, Peter, Paul, Mary, Joseph, all of them were Jews who lived right here in Israel. We owe an incredible spiritual debt to the people of Israel. The Bible is a book written by the Jewish people, and God Israel, bangsa pilihan dan diberkati Tuhan. Sebagaimana pernah saya kemukakan pada beberapa video saya terdahulu, di kalangan orang Kristen, termasuk saya, semacam ada keterikatan emosional dan kekaguman khusus terhadap bangsa Israel. Bagaimana tidak, sejak kecil hingga dewasa, orang Kristen relatif akrab dengan pandangan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati Tuhan. Kedekatan dan keakraban historis dengan isi Alkitab ini sangat mempengaruhi tertanamnya pandangan ini. Pandangan tersebut semakin terkukuhkan dengan capaian dan prestasi bangsa Yahudi di berbagai bidang. Selain peran signifikan yang dikemukakan oleh Profesor Benjamin Ginsburg terdahulu, masyarakat dunia juga banyak mengenal turunan Yahudi terkenal di berbagai bidang. Seperti George Soros, Raja Keuangan, Rothschild, Raja Bankir Internasional, Bill Gates, Raja Software, Roman Abramovich, Raja Minyak dan ikon olahraga, Rupert Murdoch, Raja Bisnis Media, Walt Disney, Raja Animasi, dan masih banyak sejumlah tokoh lainnya. 50% dari 200 intelektual terkemuka Amerika, dan 20% profesor di universitas paling ternama, adalah bangsa Yahudi. Fakta-fakta tersebut menyebabkan, bahwa selain kekaguman, keyakinan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan pun, semakin menebal. Malam hari ini, firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-17,
dan ayat yang ke-18. Tulis oleh Rasul Paulus, kitab Roma yang sangat luar biasa. Malam hari ini kita akan belajar tentang persamaan antara Israel jasmani, Israel rohani. Sebagaimana Tuhan memilih bangsa Israel jasmani, demikian juga Tuhan memilih Anda dan saya, Israel rohani. Sebagaimana Tuhan memberkati Israel jasmani, demikian juga Tuhan rindu memberkati Israel rohani, yang adalah gereja Tuhan, mempelai Kristus, orang-orang percaya yang terus bergantung dan berharap hanya kepada Yesus Kristus. Roma 11 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu, Anda dan saya, sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi di sini dikatakan bahwa Anda dan saya, orang-orang percaya non-Yahudi, kita dicangkokkan. Karena kita dicangkokkan, maka berkat yang diperuntukkan bagi bangsa Israel berlaku juga bagi pengikut Kristus, yaitu gereja Tuhan. Dan Tuhan menyediakan berkat yang sama bagi Israel secara jasmani maupun Israel secara rohani. Karena itu kita dapat mengklaim janji-janji Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Ada minimal 4 berkat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel secara jasmani. Yang pertama, bangsa Israel jasmani, mereka adalah bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Banyak kekacauan dan banyak peperangan, banyak rumor-rumor tentang perang di sekitar bangsa Israel jasmani. Bangsa Israel tidak terlalu luas, luasnya hanya sekitar 4 kali Pulau Bali atau 4 kali Jabodetabek. Tidak terlalu luas, tetapi mereka dikelilingi oleh jutaan musuh. Hizbollah senantiasa menembakkan misil ke arah Israel. ISIS hidup sebagai tetangga daripada Israel. Rusia dan China selalu memanfaatkan Israel di dalam melawan Amerika Serikat. Iran selalu mengancam dengan senjata nuklirnya, ingin menghapuskan Israel dari peta dunia. Bahkan Israel jasmani dibenci oleh Al-Qaeda. Tidak sedikit negara yang bertentangan dengan Israel menjadikan bangsa Israel minoritas. Namun demikian, bangsa Israel dilindungi secara supranatural oleh tangan Tuhan. Dan seperti bangsa Israel, demikian juga Israel rohani. Anda dan saya, gereja Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di dalam keselamatan. Kristen adalah Israel rohani, yang dicangkokkan pada Israel jasmani. Dengan merujuk pada Roma 11, ayat 17 dan 18, pembicara dalam video tersebut mengungkapkan bahwa orang-orang Kristen adalah Israel rohani, yang juga mendapat bagian berkat dari Israel jasmani, karena dicangkokkan kepada Israel jasmani. Kemudian beliau menguraikan 4 berkat untuk Israel jasmani yang dapat diperoleh dan dinikmati oleh Israel rohani. Pemahaman atau pandangan seperti ini cukup banyak kita temui di kalangan orang Kristen. Berikut saya tunjukkan salah satu tulisan yang bertemakan bahwa orang Kristen adalah tunas liar yang dicangkokkan kepada Israel. Dengan merujuk pada Roma 11 secara penuh, yakni seluruh ayat. 2 renungan atau khotbah terdahulu mengkaitkan Roma 11 sebagai rujukan untuk mengatakan bahwa orang Kristen adalah Israel rohani, yaitu tunas atau cabang liar yang dicangkokkan kepada Israel jasmani.
Pencangkokan itu menyebabkan orang Kristen pun mendapatkan berkat seperti orang Israel. Saya kemudian berusaha mencari renungan dan khotbah yang tanpa pretensi pengkaitan Roma 11 tersebut dengan Israel rohani. Saya menemukannya dan mendapatkan pemahaman yang lebih jernih, yakni bahwa dalam perumpamaan Paulus tentang pohon zaitun tersebut, bangsa Yahudi adalah cabang juga. Cabang yang dipatahkan adalah merujuk pada orang-orang Yahudi yang tidak percaya, sebagaimana dikemukakan dalam Roma 11, ayat 20. Sebagai cabang yang dipatahkan, karena kuasa Allah, suatu saat orang Yahudi akan dicangkokkan kembali, sebagaimana dikemukakan dalam Roma 11, ayat 23. Jadi, bangsa Yahudi adalah cabang juga. Sedangkan yang dimaksudkan sebagai akar-akar kudus yang menopang dalam Roma 11, ayat 16-18, lebih merujuk Abraham, Ishak, Yakub, dan nabi-nabi yang kudus. Muncul pertanyaan, lantas batang liar itu dicangkokkan kepada siapa? Siapa pokok atau batang dari pohon itu? Saya kemudian teringat dengan lagu rohani anak-anak. Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Lagu yang terkait dengan perikop mengenai pokok anggur yang benar, yang terdapat pada Yohanes 15, ayat 1 sampai dengan 8. Yesus adalah pokok atau batang di mana kita, cabang-cabang liar dicangkokkan. Pemahaman bahwa kita dicangkokkan pada Yesus, bukan pada Israel, menurut saya lebih sesuai untuk memahami kitab Roma pasal 11 tersebut. Termasuk keterkaitannya dengan beberapa perikop lain yang terkait. Misalnya hal itu sinkron dengan perkataan bahwa orang Kristen menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, karena dan melalui Yesus. Sebagaimana dikemukakan dalam Galatia 3, ayat 14. Hal itu juga sinkron dengan nubuatan tentang pemulihan Israel yang dikemukakan dalam Zakaria 14, ayat 3-11. Di mana dikemukakan bahwa Israel akan dipulihkan dan akan berkuasa bersama-sama dengan Kristus melalui kedatangannya yang kedua kali. Yakni, ketika bangsa Israel atau Yahudi sebagai cabang-cabang yang dipatahkan, dicangkokkan kembali kepada pokok atau batang, yaitu Yesus Sang Mesias. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Roma 11, ayat 23. Bagaimana pendapat Rabi? Kan tadi Rabi sudah bilang bahwa ada orang yang mau jadi Yahudi atau apa. Nah, saya juga melihat adanya fenomena Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Ya. Nah, ini pandangan Rabi. Ini ada banyak nih, ya, tipikalnya. Ya. Misalnya suka menggunakan atribut Yahudi, atau kadang dia masuk ke doktrin yang main-main di gray zone. Di gray zone ini agak bahaya nih. Gray zone. Kenapa? Oke lah kalau masih sampai di atribut Yahudi, tapi dia cuma pakai aja untuk worship. Tinggal kita kasih penekanan bahwa ini untuk Yahudi, besok-besok dia lepas, selesai. Tapi buat yang ada di gray zone ini yang danger. Kenapa? Karena kan kita sepakat bahwa Torah untuk Yahudi, Yesus untuk kekristenan. Tapi bagi orang yang di gray zone, dua-duanya dilakukan. Dan saya melihat ini sebagai seperti perselingkuhan. Orang Kristen yang melakukan Torah, ini suatu hal yang, karena setahu saya di dalam kekristenan orang cukup mengikuti Yesus, tidak perlu lagi melakukan Torah. Paulus mengulang itu mati-matian. Dan konsili di Yerusalem kalau tidak salah bisa diralat, diluruskan dalam Kisah Para Rasul itu kan membahas tentang orang Kristen non-Yahudi tidak perlu melakukan hukum Musa. Iya, betul. Jadi orang-orang di gray zone ini yang agak bahaya karena mengajarkan Torah ke kalangan Kristen, kalangan non-Yahudi. Jadi orang Kristen yang udah merdeka nih, Pastor, disuruh untuk jangan makan babi. Ingat, udah ibadah minggu disuruh ibadah sabat lagi. What do you think as a Christian? Since when God created you as a non-Jew, it means God want you to become non-Jew. That's it. If God created us as a Jew, it means God want us to become Jew. That's it, simple. Itu kata Rabbi Dalvin. Ada kalimatnya Rabbi dulu pernah bilang, berbahagialah jadi orang Kristen, gimana?
Oh iya. Berbahagialah jadi orang non-Yahudi, apalagi orang Kristen nggak perlu melakukan larangan-larangan itu kan. Itu dia, itu the point tuh langsung. Jadi kalau udah dibebaskan berbahagia sebagai orang Kristen, ya ngapain? Ngiketin diri dengan aturan-aturan yang berat. Kalau cuma mau untuk misalnya nih supaya selamat masuk surga, listen, according to the Jewish religion ya, Judaism, you don't have to become Jewish untuk go to heaven. Now you can go straight to heaven. Bisa, kalau benar you full practice semua yang ada di Bible according to your faith. Dari paparan dalam video ini dapat terlihat bahwa fenomena domba gurun, yaitu orang Kristen yang mencintai, memuja dan ke-Yahudi-Yahudian, disebabkan karena adanya keinginan untuk ikut mendapat berkat Abraham, Ishak, Yakub, dan menjadi bagian dari bangsa pilihan Tuhan. Caranya antara lain adalah mengidentifikasikan diri sebagai Israel rohani, untuk menyatakan sebagai bagian dari Israel. Keinginan yang berlebih ini, dapat menyebabkan orang Kristen lebih merasa bahwa berkat yang didapatnya, adalah melalui berkat-berkat orang Israel. Padahal Paulus menyatakan dalam Roma 9, ayat 6, bahwa tidak semua orang yang berasal dari Israel, adalah orang Israel. Dalam artian, bahwa tidak semua orang Israel akan mendapat berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain itu, banyak rujukan dalam Alkitab yang menyatakan berkat Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada orang Kristen karena dan melalui perantaraan Yesus Kristus. Karena kentalnya pengidentifikasian diri sebagai bagian dari Israel ini, terkadang, atau bahkan sering, membuat orang Kristen terlena dan lalai dalam menerapkan hukum kasih sebagai ajaran utama Yesus. Misalnya, membenarkan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan yang dilakukan orang-orang Israel. Termasuk dalam kasus-kasus dalam konflik antara Israel dengan Palestina, dapat dijadikan sebagai salah satu contoh. Sebagai akhir kata, perkenankan saya untuk mengatakan, orang Kristen adalah domba Kristus, bukan domba Israel, apalagi domba gurun. Sebagai domba Kristus yang baik, tentu saja mengenal, mendengar dan mengikuti Kristus, Sang Gembala yang baik. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.